saat hari ini, pada malam hari ini, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita bisa memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau sama-sama satukan hati kita mau persiapkan diri kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama satu dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat setiap kasih-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap pembelaan-Mu, dan buat setiap anugerah-Mu yang sudah Engkau nyatakan buat setiap kami ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah hidup kami ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa, kami yang mau untuk kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu karena kami memerlukan Engkau dan Engkaulah satu-satunya alasan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat setiap kesehatan, buat setiap kekuatan, dan buat setiap nafas yang masih Engkau hembuskan dalam kehidupan kami ya Bapa. Berajarlah Engkau di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan, ke akhirnya saja Tuhan. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu itu yang turun memenuhi dan mengurapi setiap kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing ya Bapa. Biarlah pengurapan-Mu tercurah atas setiap kami Yesus. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau sama-sama persiapkan diri kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi pujian ini datang, katakan, kemanakah kami mencari selain daripada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih sejati, kemanakah kami dapat berseru? Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Kami perlukan Engkau dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri, benar Yesus. Kami perlukan Engkau, Tuhan. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan Engkau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Tiada nama selain nama-Mu saja, Yesus. Tiada tempat lain selain Engkau, Tuhan. Kaulah tempat perlindungan kami. Kaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan, Tuhan. Haleluya, Yesus Kristus. Amin. Amin. Kami perlukan Engkau dalam hidup kami, Bapa. Kami perlukan Engkau untuk memegang setiap tangan kami, Yesus. Amin. Amin, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami perlukan Engkau, Yesus. Kami perlukan
Satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Di saat kami merasa dunia ini semakin jahat Tuhan, tapi satu hal yang kami tahu, Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan Engkau Tuhan pemulihku Tuhan. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan penghiburku, Engkau Tuhan penyembuhku. Haleluya, kami merasakan betapa Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Dalam kehidupan kami, sungguh Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Itulah sebabnya kami memiliki hati yang tenang dalam hidup ini. Ketika kami mengerti betapa hidup kami ini berada dalam tangan Tuhan yang kuat. Bahkan Engkau ada di dalam hidup kami, Roh-Mu ada di dalam hidup kami. Engkau yang memimpin kami Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami lewat firman Allah. Biarlah Engkau sendiri mengurapi kami, urapan yang dari Allah turun atas kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu yang di rumah, ataupun kami yang di gereja, juga bersama-sama dengan Engkau Tuhan dalam masuk ke dalam hadirat Allah, untuk kami dapat memahami firman Allah. Urapan-Mu turun atas kami, dan setiap pemberitaan firman dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami siap untuk mendengar perkataan-perkataan firman-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan diri untuk kita belajar firman Allah.
pada malam ini, ya. Haleluya, haleluya. Saudara, pemberitaan firman Allah pada malam hari ini masih sekitar buah roh, ya. Beberapa minggu yang lalu kita telah menyelesaikan 4 kali unsur-unsur roh itu. Dan hari ini adalah unsur yang kelima. Unsur yang kelima yaitu tentang kemurahan Allah. Ya. Haleluya. Haleluya. Buah roh yang kita pelajari bersumber dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Buah roh yang tersebut dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah kasih. Ya. Yang pertama adalah dikatakan dalam Galatia pasal yang ke-5, kita akan baca dulu supaya kita lebih jelas, saudara ya. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ini kategori pertama. Lalu kesabaran, kemurahan, kebaikan itu di kategori kedua. Dan kategori ketiga adalah kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, saudara, di kategori yang kedua ini yang kita pelajari adalah kemurahan. Ya, dan kemurahan ini adalah merupakan bagian daripada kasih Allah. Ya. Untuk itu kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita akan membaca ayat yang ke-4 mulai. Begini firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Puji Tuhan. Saudara, kemurahan yang kita pelajari ini masih dalam hubungannya dengan kasih ini begitu erat, saudara. Apa yang dimaksudkan dengan kemurahan? Ya. Di dalam bahasa Yunani, ya, kemurahan ini disebutkan adalah Christotes. Ya. Dijelaskan di dalam LAI itu adalah kemurahan. Nah, saya akan tunjukkan saudara tentang kemurahan ini. Ya. Ada seorang teman kami, teman hamba Tuhan, dia punya 3 orang anak. Ya. Anak yang pertama dan kedua ini anak yang cukup berprestasi. Anak yang pertama ketiga. Anak yang kedua ini biasa-biasa saja, saya. Bahkan prestasinya tergolong biasa. Tetapi anak ini punya sebuah kelebihan. Ya. Pada suatu hari ketika anak ini mengadakan pesta kelas, maka anak ini mendapat bagian untuk membawa minuman. Lalu mamanya menyiapkan 1 kotak minuman teh untuk dibawa. Tetapi dia ngomong sama mamanya, "Mah, ada temanku satu namanya si A ini, dia gak bisa minum teh. Kalau minum teh dia alergi." Mamanya bilang, "Ya sudah, kalau memang dia alergi biar dikasihkan orang lain saja. Kasihkan anak yang lain." Tetapi jawaban mamanya ini tidak memberikan kepuasan kepadanya. Esok harinya
anak ini berangkat membawa satu kotak teh, itu 1 dus teh, dan 1 kotak, 1 biji, 1 buah kotak susu. Dia bilang begini, kasihan nanti biar dia bisa minum. Nah, apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Sesungguhnya cerita ini ingin menunjukkan kepada kita sebuah kemurahan hati. Kemurahan hati yang dimiliki oleh anaknya ini. Meskipun dia tidak berprestasi, kalau dibandingkan dengan kakak dan adiknya, dia memiliki sebuah kelebihan di dalam kehidupannya adalah sebuah kemurahan hati. Ya, inilah yang akan kita pelajari, saudara ya. Nah, dan yang kita baca tadi dalam 1 Korintus pasal 13 ayat mulai ayat 4 tadi adalah merupakan bagian dari kasih. Itulah perbuatan baik yang diwujudkan dalam kemurahan. Ini saudara ya. Ekspresi dari kasih itu ternyata muncul pada ayat-ayat yang sudah kita baca. Ya. Begitu luar biasa kasih ini, ya. Karena kemurahan ini terkandung di dalam kasih. Ya, saudara. Kalau kita melihat ini sesungguhnya kebaikan terhadap sesama yang dilupakan dalam bentuk kemurahan itu sesungguhnya adalah bisa diterapkan kepada siapa saja. Bisa dipakai untuk apa saja. Karena sifatnya ini universal. Ya. Karena sifatnya ini universal, sifatnya umum. Ya. Jadi tidak ada orang yang tidak membutuhkan kemurahan. Ya. Tidak ada orang yang tidak suka menerima kemurahan. Bahkan tidak ada orang yang tidak kesulitan untuk memahaminya. Mudah, tetap gampang memahaminya. Saudara. Ini, ya. Saudara, bahkan ada orang tertentu yang mengatakan kemurahan ini adalah sebuah bahasa universal. Hampir sama dengan kasih. Karena apa? Karena orang tuli dan orang buta pun dapat mengerti apa itu kemurahan, saudara. Haleluya. Kemurahan itu meskipun merupakan apa yang dilakukan itu sederhana, tetapi sesungguhnya ini menyentuh hati. Dan kemurahan ini bisa diumpamakan, bisa dirupakan bentuknya. Itu berbagai macam, saudara. Ia bisa berupa sapaan yang dapat menyenangkan hati. Ia dapat berupa ucapan simpati yang membesarkan hati. Mungkin ia berupa sebuah kunjungan yang dapat menghibur. Atau kepedulian yang dapat mengharukan hati. Bisa juga kemurahan ini dalam rupa doa yang menguatkan. Haleluya. Bahkan ia juga bisa berupa sebuah penghantaran, penjemputan yang meringankan orang. Kemurahan bisa berupa sebuah kesempatan emas yang diberikan pada orang-orang tertentu. Juga merupakan akses yang diberikan kepada orang tertentu. Kemurahan juga bisa berupa informasi yang akurat, ya, sehingga memberikan keuntungan. Bahkan bisa juga merupakan sebuah senyuman yang manis. Kemurahan bisa juga berupa tindakan nyata seperti yang dikerjakan oleh orang Samaria yang murah hati itu, yang terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai ayat 37, saudara. Yang pasti apapun bentuknya kemurahan itu
seringkali menunjukkan sesuatu yang surprise. Kenapa? Sebab orang seringkali tidak membayangkan untuk mengharapkan itu. Tetapi ternyata dilakukan dengan tulus oleh orang-orang tertentu. Saudara, dunia ini sangat membutuhkan kemurahan. Dunia ini haus akan kemurahan. Tidak ada orang yang menolak kemurahan itu. Ya. Masyarakat senantiasa menantikan kemurahan yang datang kepada kita. Ya. Seringkali orang justru karena sering mendapati justru dilakukan itu adalah hal-hal yang kebalikan dari kemurahan. Saudara, seringkali kita capek dengan adanya kekerasan. Kita capek adanya kejahatan, egois atau ketidakpedulian, saudara. Betapapun sederhananya kemurahan itu bagaikan embun yang menetes, saudara. Haleluya. Asalkan kemurahan itu dilakukan secara murni. Bagaimana kemurahan dapat dilakukan secara murni, saudara? Kalau kemurahan itu merupakan tindakan yang dikerjakan dengan tulus. Kalau kemurahan itu dilakukan tanpa pamrih. Dan kalau kemurahan itu tidak ada motivasi yang tersembunyi, itu dikatakan kemurahan yang murni. Bukan untuk sebuah umpan supaya dapat ikan, dapat imbalan. Bukan. Tetapi kemurahan itu seringkali dilakukan dalam bentuk memberikan secara cuma-cuma. Saudara, untuk hal cuma-cuma seringkali tidak sulit untuk kita melakukannya. Bagaimana cara kita bisa melakukan sesuatu yang merupakan kemurahan ini dalam tindakan yang cuma-cuma? Bagaimana caranya? Kalau kita memiliki landasan kesadaran yang benar bahwa apa yang kita lakukan ini cuma meneruskan dari apa yang kita terima dari Tuhan. Saudara, kita cuma sekedar menyalurkan anugerah yang dari atas. Kita ini cuma mendistribusikannya. Sedangkan modalnya bukan dari kita. Tuhan yang mempunyai modal itu. Haleluya. Saudara, inilah yang dikatakan kekristenan. Intisarinya adalah kita hidup untuk menyalurkan anugerah Tuhan. Jangan kita melakukan tindakan kebaikan, kemurahan itu dengan pamrih. Kita akan kecewa kalau nanti ada orang yang tidak memperhatikan kita. Saudara, mari kita pahami sebuah nasihat orang bijak mengenai kemurahan ini. Kalau orang melakukan sesuatu itu, mari kita ukir itu di batu supaya kita tidak lupa. Tapi kalau kita melakukannya, tulislah di pasir. Tidak perlu kita mengingat-ingat, lupakan itu. Kenapa? Karena cuma kita sebagai penyalur itu dari Tuhan, bukan dari kita. Haleluya. Saudara, meskipun kemurahan itu adalah tindakan yang tidak berpamrih, tetapi bukan berarti dia tidak berbalas. Meskipun dia tindakan yang tidak ada pamrihnya, tetapi sesungguhnya itu tetap mendatangkan pembalasan. Dan pembalasan itu datangnya dari Allah. Haleluya.
Haleluya. Jadi Tuhan yang akan membalasnya. Sesungguhnya setiap tindakan kemurahan hati itu memberikan manfaat bagi pelakunya. Mari kita mengerti tentang kemurahan ini, saya. Seringkali kita tidak gampang untuk bermurah hati dengan orang lain. Sebab kita tidak mengerti. Memang sepertinya tidak berbalas. Tetapi Allah yang membalaskan itu. Sesuai dengan Amsal pasal 11 ayat yang ke-7. Pasal 11 ayat yang ke-17 mengatakan begini. Orang yang bermurah hati sesungguhnya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ini Amsal menyebutkan begitu. Jadi kalau kita memahami ini, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak ingin berbuat untuk dirinya sendiri. Dan itu kita lakukan lewat kemurahan terhadap orang lain. Saudara, saya ada sebuah cerita tentang seorang dokter yang mengoperasi seorang wanita tua. Ya, saudara, ceritanya begini. Pada waktu yang lampau ada seorang anak laki-laki miskin. Dia duduk di pojok. Waktu itu udara sangat dingin. Malam sudah. Ya. Lalu seorang ibu itu melihat anak ini kedinginan. Lalu dia berkata kepada anak ini, mari masuklah ke dalam rumah ibu. Ya. Nah, ketika anak ini masuk, ibu ini memberikan susu 1 gelas kepada anak ini. Dan anak ini merasakan kehangatan susu itu dan merasakan kenikmatan yang belum pernah ia rasakan. Dan mulai sejak itu dia tidak pernah melupakan apa yang diperbuat ibu ini. Secara singkat kata, anak ini menjadi besar dan menjadi seorang dokter. Bertemu dengan ibu ini yang harus dioperasi. Saudara, ibu ini tidak tahu apa yang diperbuatnya selama berpuluh-puluh tahun itu. Dia tidak ngerti. Dia tidak tahu kalau anak kecil itu yang pernah ditolongnya sekarang menjadi dokter. Setelah operasi itu selesai, maka kembalilah ibu ini harus menyelesaikan biaya operasi. Ketika dia menerima surat tagihan untuk biaya operasi, ternyata di situ dituliskan 0. Dia diberikan banyak diberikan kemurahan. Dokter itu tidak mau dibayar. Ada sebuah tulisan kertas dikatakan. Tulisan itu berbunyi, sudah dibayar dengan segelas susu hangat. Saudara, inilah yang dinamakan kemurahan itu akan berbalik. Kalau kita melakukan kemurahan, maka sesungguhnya kita berbuat untuk diri kita sendiri. Itulah kemurahan hati. Ini caranya. Ya, ini caranya. Kalau kemurahan hati itu dikatakan di ayat ini, memang kalau kita melakukannya, kita berbuat untuk diri kita sendiri. Kemurahan hati dengan segala caranya, ia mendaftarkan kebaikan pelakunya. Apa artinya mendaftarkan? Artinya apa yang kita lakukan itu sesungguhnya
akan berbalik. Dan yang melakukan pertolongan itu adalah Tuhan. Kemana dia mau? Tuhan mau. Kepada siapa yang berkehendak? Itu akibat dari perbuatan kita yang bermurah hati. Saudara, mungkin bagi kita yang telah bermurah hati, kita lupa. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan apa yang saudara buat itu. Mungkin orang itu tidak bisa mengembalikan secaranya, tapi orang itu bisa berdoa. Ini. Jadi jangan pernah kita merendahkan sebuah momen kerendahan hati. Sebab itu memiliki sebuah kekuatan untuk merubah seseorang. Jika orang menerima kemurahan, maka hatinya terukir oleh kebaikan orang yang melakukannya itu. Dia tidak akan pernah lupa, apalagi Tuhan, saudara. Oleh sebab itu jangan jemu-jemu untuk kita berbuat kemurahan. Jangan pernah menyesal berbuat kemurahan. Ya. Saudara, apa yang dikatakan seorang filsuf ini mengatakan, tidak ada orang yang menjadi miskin karena memberi. Tidak ada orang yang menjadi miskin karena ia murah hati. Karena itu hukum kehidupan saya. Ketika saya merenungkan tentang istri saya, beberapa tahun yang lalu, yang pernah sakit, dan sakit itu memang cukup berat sehingga harus mendatangkan dokter-dokter dan profesor. Saya tidak mengerti mengenai biaya yang harus saya bayar. Saya tidak memiliki keuangan yang cukup. Tetapi pada akhir sebelum dia pulang beberapa kali sampai 2 kali, saya harus bertanya ke bagian administrasi untuk menyelesaikan. Tetapi 2 kali pula saya tidak pernah mengeluarkan uang 1 rupiah pun dari kantong saya. Kenapa? Karena saya telah disediakan uang oleh Tuhan. Ketika saya menerima dari teman-teman saya kumpulkan untuk beli obat, cukup untuk beli obat. Dan ketika saya harus ke tempat administrasi untuk melunasinya, dikatakan dokter sudah melunasinya. Saudara, terbersit dalam pikiran saya beberapa tahun. Ya, apa yang saya pernah perbuat? Saya pernah menolong orang di rumah sakit. Ya. Dan saya sudah lupa. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal benar. Kalau saya berbuat kemurahan itu, sesungguhnya saya berbuat untuk diri saya sendiri. Ini. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dunia ini sudah gerah dengan egoisme. Sudah gerah dengan kerakusan dan ketidakpedulian. Dunia kita ini sangat membutuhkan tetesan embun kemurahan hati. Dan kalau kita ditempatkan di dunia ini, sesungguhnya kita diminta untuk dapat menyalurkan apa yang Tuhan taruh kemurahan itu atas hidup kita. Oleh karena kemurahan saja, dunia ini masih ada. Oleh karena kemurahannya saja, kita juga masih ada. Oleh karena kemurahannya, kita menerima anugerahnya. Yesus pernah berkata, hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu murah hati. Tugas kita cuma menyalurkannya. Sebab kemurahan
itu berasal dari Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, ia telah mendapatkan kemurahan Allah dalam hidupnya berupa anugerah dan banyak hal. Ia harus menyalurkan kemurahan yang dari Bapa itu kepada saudara-saudara yang lain. Itulah sebabnya Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita, memperlengkapi kita dengan buah roh. Ini sesuatu yang penting dan luar biasa. Salah satunya itu unsur kemurahan. Kemurahan ini luar biasa kalau dilakukan. Iya. Ada seorang anak yang dibully di sekolahnya. Ya, sampai ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ia bicara kepada mamanya tentang teman-temannya yang membuli. Lalu mamanya mengajarkan kepada dia tentang kemurahan hati untuk mengampuni. Saudara, sesungguhnya kemurahan hati ini adalah senjata yang paling ampuh dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah buta, Tuhan tidak pernah tuli. Ia terus menyalurkan anugerah kemurahannya kepada mereka yang murah hati. Saya ini Tuhan mencurahkan anugerahnya kepada orang-orang yang mau menyalurkan kemurahannya menghadapi orang-orang yang kasar, orang-orang yang keras hati. Tuhan mau menyalurkan kemurahannya kalau kita berani untuk melawan kerakusan. Ya, karena kemurahan ini adalah senjata. Haleluya. Sebab itu Paulus juga berkata di dalam surat Roma, dia mengatakan begini, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, ada satu contoh ketika Perang Dunia Pertama, Eropa hancur, Eropa menjadi negara, banyak negara yang miskin. Salah satunya Polandia. Polandia itu adalah negara yang banyak dibantu oleh Amerika. Satu kali Perdana Menteri dari Polandia ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Amerika pada waktu itu namanya Herbert Hoover. Ya. Mengapa dia mengucapkan terima kasih? Sebab Amerika telah membantu. Oh, tapi ketika bertemu dengan Herbert itu, ya, maka Perdana Menteri Polandia ini justru diingatkan ada sebuah peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu, ketika Perdana Menteri Polandia ini yang sebagai seorang pianis yang luar biasa, dia mengadakan konser. Tetapi karena konser itu gagal, karena orang-orang di universitas itu banyak yang libur, maka panitia harus menanggung biayanya. Tetapi Perdana Menteri itu yang masih belum menjabat waktu itu sebagai seorang pianis, tidak meminta untuk biaya kompensasi pembayaran sebagai seorang master pianis. Maka Herbert berterima kasih karena dia sebagai panitia tidak menjadi malu. Dan sekarang kalau dalam kesulitan, maka seorang pianis itu sebagai Perdana Menteri Polandia itu dibantu. Itu karena kemurahan Allah yang ditanam pada waktu yang lalu. Haleluya, haleluya. Kemurahan hati itu seperti kasih. Karena itu memang bagian dari dalam kasih itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jejaknya kemurahan itu tidak pernah hilang. Meskipun berpuluh-puluh tahun, tetapi jejaknya itu tidak pernah hilang. Kemurahan itu berbuah dan
berbuah-buah, bahkan berlipat kali ganda. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar untuk berkemurahan kepada orang lain. Oleh karena itu, jangan kita berkata, aku mau berhenti untuk melakukan berkemurahan kepada orang lain. Jangan pernah menghentikan kemurahan. Jangan pernah menghentikan jalannya kemurahan. Ya. Karena kalau kita menolak, maka Tuhan bisa memakai orang lain. Dan orang yang menolak itu sesungguhnya tidak akan mengerti tentang buah daripada kemurahan yang berlipat kali ganda itu. Sesederhana apapun kemurahan itu, kebaikan itu terhadap sesama adalah menolong diri kita sendiri. Itu sebabnya mari dari belajar tentang buah roh ini, sesungguhnya ini adalah pengetahuan yang luar biasa. Mari kita melakukannya, karena di balik itu sesungguhnya kita menolong diri kita sendiri. Kemurahan adalah pilihan, dan kalau kita mau melakukannya, justru kita yang mendapat keuntungan. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan dan kemurahan yang senantiasa mengalir di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya akan ajak saudara untuk berdoa. Biarlah kemurahan Allah yang disediakan Allah itu mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kepada kami betapa pentingnya kemurahan itu kita lakukan. Kemurahan adalah merupakan pilihan. Kalau kita mau melakukannya, kita akan mendapatkan berkat daripada apa yang kita lakukan. Seringkali kita tidak mau memberi kemurahan kepada orang lain. Bentuknya bermacam-macam kemurahan itu. Dan kalau kita bisa melakukannya, sesungguhnya itu melakukan untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk melakukan kemurahan ini. Kemurahan itu adalah milik Allah. Kita hanya menyalurkan saja. Kita tidak mengeluarkan modal apa-apa. Sebab itu miliknya Tuhan. Dan hanya orang-orang yang percaya, orang-orang yang dicurahi roh kekuatan untuk dapat melakukan kemurahan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau malam ini kita mendapatkan pengertian pencerahan mengenai kemurahan ini. Lakukanlah kemurahan, maka engkau akan mendapatkannya. Kelihatannya memang tidak ada hasilnya. Kelihatannya rugi, tetapi sesungguhnya Allah tidak pernah melupakan perbuatanmu. Dan Allah akan menggantikannya, bahkan berlipat kali ganda. Oleh sebab itu, malam ini, apa yang menjadi persoalan hidup kita? Apa yang menjadi masalah kita? Sesungguhnya kita seringkali tidak berkemurahan kepada orang lain. Tapi dengan belajar ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk pencerahan ini. Biarlah apa yang kami terima pada malam ini memberikan sebuah kekuatan baru bagi kami untuk belajar dan melakukan hal yang tepat
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami hari-hari ini yang mengalami kesulitan, yang mengalami banyak himpitan, yang mengalami kekurangan. Tuhan, Engkau menolong mereka. Berikan kekuatan. Kalau Engkau berkemuran, Engkau tidak akan pernah kekurangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bagi yang sakit, Engkau jamah. Engkau berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau berikan kekuatan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemimpin kami. Baik yang di pusat, Bapak Jokowi. Di Jawa Timur, Ibu Khofifah. Dan di kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menolong mereka. Engkau memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk mengatur bangsa ini Tuhan. Untuk mengerjakan pekerjaan yang besar ini Tuhan bagi bangsa kami. Kami serahkan segala pergumulan bangsa ini untuk penyakit menular ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan segera menyelesaikan Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Tapi kami percaya kami akan merasakan kemurahan itu dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari kita mengangkat tangan untuk kami segera menerima berkat daripada Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, sampai Yesus menjemput kita di awan-awan yang berdamai. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang.